Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami kelompok 2 demonstrasi kontekstual modul 2.2 materi tentang coaching supervisi akademik. Perkenalkan anggota kelompok kami, Resi Solihah dari SMP Sahabat Negeri 1 Palasa, Tri Utami dari SD Inpres Laemanta, dan Andi Mawita dari SMP Negeri 2 Tinonggo Selatan. Ibu Armi Idawati selaku fasilitator, Bapak Ridwan selaku pengajar praktik, dan Ibu Nur Akidah selaku pengajar praktik. Adapun tujuan pembelajaran khususnya adalah calon guru penggerak dapat melakukan praktik coaching dengan calon guru penggerak lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian calon guru penggerak. Tugas setiap peran. 1. Supervisor melakukan percakapan dengan coach dilakukan 2 kali, yaitu tahap 1 percakapan pra-supervisi dan tahap 3 percakapan pasca supervisi. 2. Coach melakukan coaching kepada coachee dilakukan pada tahap kedua. 3. Coachee menyampaikan topik target pribadi pada coach dilakukan pada tahap 2. Coaching supervisi akademik ini dilakukan dalam 3 siklus. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Teresi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Andi. Apa kabar nih siang ini Teresi? Alhamdulillah sehat. Bu Andi sehat juga? Alhamdulillah sehat teh. Hari ini dengar Teresi mau adakan coaching ya? Iya, saya mau coaching dengan Ibu Tri. Oh, dengan Ibu Tri. Sebelum melaksanakan coaching, izinkan saya jadi observer atau pengamat untuk proses coachingnya Teresi. Boleh Teresi? Oh, boleh sekali Bu Andi. Silakan dengan senang hati. Oke Teresi, kalau begitu sebelum melakukan coaching, ada beberapa hal ini Teresi yang ingin saya sampaikan dan pertanyaan ada juga yang untuk Teresi jawab. Bisa kan Teresi? Bisa. Oke, jadi nanti pada saat Teresi melakukan coaching bersama Ibu Tri, jangan lupa ada beberapa hal yang akan saya nilai sebagai pengamat atau observer. Nanti coachingnya itu harus berdasarkan alur tirta. Alur tirta itu ada 4 tahap ya Teresi, jangan nanti dilupakan. Yang pertama itu tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan keempat tanggung jawab. Bisa diingat Teresi? Bisa, alhamdulillah. Nah, oke. Jadi Teresi, saya mau bertanya dulu nih Teresi sebelum melakukan coaching bareng Putri. Kalau Teresi nanti coaching bareng Putri, rubrik penilaian yang akan Teresi lakukan itu apa? Yang pertama mungkin rubrik yang akan dinilai nanti pertanyaan yang berbobot, terus adanya kata kunci yang disampaikan, terus memberikan respon. Seperti itu mungkin. Oke. Kompetensi yang bisa digali dari coaching pada saat melakukan coaching apa saja Teresi? Kompetensi yang akan saya kembangkan nanti mungkin kehadiran penuh, saya mendengarkan secara aktif, dan juga saya mengajukan pertanyaan yang berbobot itu. Oke, dari ketiga kompetensi yang ada, Teresi yang paling spesifik atau paling diutamakan dari ketiga kompetensi tadi, yang mana yang akan lebih dikembangkan pada saat coaching nanti Teresi? Mungkin kompetensi yang akan lebih dikembangkan lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee seperti itu.
Oke, Teresi. Jadi saya mengingatkan kembali nanti pada saat coaching itu harus menggunakan alur tirta dan izinkan saya bersama Teresi dan Putri dalam pelaksanaan coaching saya sambil mengamati dan melihat jalannya coaching. Bisa kan Teresi? Bisa sekali Ibu, silahkan. Selamat melakukan coaching ya Teresi. Iya. Silahkan dipanggil Putrinya. Assalamualaikum Teresi. Terima kasih Bu Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri, Ya Ibu, selamat siang Putri. selamat siang Teh Resi. Apa kabarnya nih hari ini? Baik Teh Resi, Teh Resi sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat juga. Tetap semangat ya Bu ya, menjalani aktivitas sehari-hari kita ini. Kenapa? Apa ya? Ada apa ini? Ada yang mau dibicarakan? Ada Teh, boleh enggak ini? Boleh dong, kita kan sering berbagi. Kenapa? Ya Teh Apa? Resi, ini saya punya sedikit masalah Teh. Cuma sedikit kayaknya jadi beban pikiran ini Teh. Begini Teh, saya punya anak siswa di kelas. Anak ini suka sekali mengganggu temannya Teh. Kadang dia melempar temannya pakai penghapus, melempar temannya pakai pulpen. Bahkan kemarin itu dia sempat mematahkan mistar teman di sebangkunya Teh, anak perempuan itu. Akhirnya anak perempuan di sampingnya itu sampai nangis Teh. Jadi proses pembelajaran saya yang saya lakukan itu Teh terganggu dengan sikap dan perilaku anak tersebut Teh. Itu Teh permasalahan saya. Jadi anaknya Ibu Tri itu di sekolah ada yang suka gangguin temannya ya, ada yang suka usil begitu kepada teman-temannya. Sebentar Bu, dari percakapan ini apa yang ingin Ibu dapatkan begitu? Kalau bisa Teh saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini Teh, soalnya sudah cukup lama Teh ya. Saya juga sudah bingung untuk menghadapi anak ini, soalnya anak ini kan masih kecil Teh kan. Saya juga harus proses pembelajaran juga harus berjalan dengan baik. Jadi sudah saya tegur juga masih bersikap seperti itu Teh. Oke, jadi Ibu maunya dari percakapan kita kali ini ingin ada solusi ya untuk permasalahan anak tadi. Sudah berapa lama Bu kejadian ini berlangsung? Sebenarnya Teh sudah lama, sudah mau setengah semester ini Teh. Itu perilakunya masih tetap saja seperti itu. Begitu. Selama ini yang Ibu lihat, anak ini hanya usil atau dengan melakukan kekerasan terhadap teman-temannya? Kalau kekerasan sih Teh, kalau saya lihat, saya perhatikan itu setiap harinya, kayaknya enggak Teh. Pokoknya dia cuma mengganggu temannya. Setelah itu kalau temannya menangis, dia senang Teh, tertawa begitu. Lucu, lucu juga anak ini. Kalau dipikir sih lucu, cuma proses pembelajaran saya kan jadinya terganggu Teh, begitu Teh. Oh iya, berarti kalau kekerasan itu tidak ada, hanya anak itu usil sekali terhadap teman-temannya. Bahkan Iya benar sekali Teh, usil dan jahil kalau menurut saya itu Teh. bahkan dia merasa senang ya, happy ketika Iya teman-temannya gitu ya. sampai nangis. Baik Ibu, akhirnya kan pembelajaran Ibu itu terganggu begitu. Tapi Iya. Bu, selama ini motivasi belajar anaknya itu seperti apa? Ya kalau saya perhatikan Teh ya, Mm-mm. dia
kurang teh dalam ini apa namanya, suka sih dia nulis atau apa tapi jarang teh, dia lebih fokus ke mengganggu teman teh. Oke, Ya benar. baik. Oke. Baik, Ibu. Menurut Ibu, sosok murid yang ideal itu yang seperti apa? Menurut saya murid yang ideal itu dia bisa eh, kasih sayang kepada temannya, akrab, tidak usil, tidak jahil. Pokoknya dia bertoleransi juga dan bertanggung jawab. Begitu kalau menurut saya teh. Baik. Jadi sosok yang diharapkan dari seorang murid, Ibu itu intinya berada di sikapnya ya. Sikapnya yang baik, yang positif, yang saling kasih sayang terhadap temannya, terus tidak usir, tidak mengganggu orang-orang ketika belajar, apalagi seperti itu ya Bu ya. Dan Ya, memiliki toleransi dan tanggung jawab. Berarti masalahnya ini ada di sikap anak tersebut ya. ya benar sekali teh. Baik, Ibu. Eh kalau misalkan harus direntang dari 1 sampai 10, posisi anak itu sekarang berada di posisi berapa, Bu? Kalau di rentang teh ya, Mm-mm. kayaknya anak ini masih di level 4 teh. Level Begitu 4. kayaknya, iya level 4. Baik, level 4. Lumayan rendah juga ya, karena sikapnya itu yang Iya padahal itu, padahal sikap iya, itu nomor satu. Mm-mm. iya benar sekali teh. Eh, ya, harapan Ibu, anak itu dikatakan baik, atau yang diharapkan dari anak itu nantinya berada di level berapa? Harapan saya anak itu setidaknya Mhm, dia berada di level 7 lah teh. Kan dia masih SD kelas 2, mungkin dengan naik kelasnya dengan tingkat berikutnya dia mungkin akan lebih ke level-level yang lebih tinggi lagi teh. Untuk ini mungkin dia masih di harapan saya dia naik ke level 7 teh. mmm, oke. Jadi Ibu berharap anak ini ada di level 7 ya nantinya? Iya, Lumayan susah juga kalau dari 4 ke 7 itu kalau masalah sikap kan kita harus luar biasa harus nah sekali penerapannya teh. itu. Ibu selama ini ada nggak sih usaha yang sudah dilakukan Ibu untuk kasus ini? Sebenarnya usaha saya Mhm, yang saya lakukan, saya pernah menegurnya teh. Saya pernah menegurnya dengan cara halus. mhm, Sudah saya apa namanya? Saya perlakukan dia dengan istilahnya sebagai teman, mhm. tapi dia mau berubah ya paling lama sekitar setengah jam lah teh. Setelah itu ubah lagi. Jadi saya juga bingung teh gimana untuk hadapi anak ini. Oh, begitu. Jadi Ibu itu sudah melakukan usaha pendekatan ya secara halus, Ya secara persuasif halus. begitu ya? Ya, Persuasif terhadap anaknya, tapi hanya berlaku sementara. Hanya setengah benar jam, sekali. habis itu berulah lagi, berulah lagi, Ah, berulah lagi. berulang lagi. Iya, niatnya seperti itu. Iya. eh Dilihat dari usaha Ibu yang belum maksimal itu, ada nggak rencana Ibu tindakan untuk kedepannya seperti apa? Tindakan saya ke depannya, hmm, kayaknya saya akan membuat keyakinan kelas teh ya.
Karena mungkin di awal pembelajaran, kalau menurut saya dibuatkan keyakinan kelas, meningkatkan rasa tanggung jawab dia untuk merubah perilakunya. Jadi kayaknya itu yang harus saya lakukan teh. Berarti nanti Ibu akan melakukan keyakinan kelas ya, membuat keyakinan kelas. Itu bagus sekali Bu, kalau menurut saya, karena dengan keyakinan kelas itu sama dengan seperti Ibu sampaikan tadi, bisa membuat anak bertanggung jawab karena mereka itu membuat komitmen sendiri kan, tanpa mereka dipaksa, tanpa mereka disuruh-suruh, diminta oleh kita, mereka pasti melakukan tanggung jawab karena kesadaran dirinya. Oke, baik Ibu. Ada lagi nggak tindakan yang akan Ibu lakukan ke depannya? Apa ya teh ya? Kayaknya, oh ya, karena saya dalam proses pembelajaran juga, mungkin di bagian refleksi atau bagian pertama pendahuluan, saya akan memutarkan video bermain peran. Nah, di situ akan saya putarkan video di mana ada perilaku anak yang baik dan perilaku anak yang tidak baik. Kayaknya itu cocok juga teh menurut saya. Oke, langkah selanjutnya nanti berarti Ibu mencari video tentang perilaku baik dan tidak baik, nanti diputarkan bersama anak-anak biar anak-anak tahu kan memilih mana yang baik dan mana tidak baik. Bagus sekali Ibu. Iya. Ada lagi Ibu? Kayaknya cukup 2 itu dulu teh. Mungkin setelah saya melaksanakan kedua dari rencana tadi, mungkin saya mau lihat lagi perkembangannya dan mungkin saya akan mencari solusi lagi kalau memang anak ini tidak ada perkembangan sama sekali. Oke, baik. Dari kedua alternatif tadi, solusi mana yang akan dalam waktu dekat ini Ibu lakukan? Solusi yang pertama, kayaknya solusi pertama deh duluan yang akan saya lakukan, membuat keyakinan kelas agar anak ini mempunyai tanggung jawab, kan tanggung jawab ini yang mereka buat sendiri, jadi mereka berusaha untuk menerapkan apa yang sudah mereka pertanggungjawabkan atau mereka yang sudah yakini bahwa itu mampu untuk mereka laksanakan. Kayaknya itu. Baik, berarti yang akan segera dilaksanakan yaitu melakukan keyakinan kelas ya Bu ya. Ada nggak rekan guru atau teman-teman yang lain yang bisa membantu Ibu menyelesaikan masalah ini? Oh, ada Bu. Ini guru senior, dia ibu ini sudah lama mengajar di kelas 1. Kemungkinan besar ibu ini sudah sudah tahu perilaku-perilaku anak yang mempunyai perilaku seperti jahil dan usil tadi. Mungkin dia mempunyai solusi lagi dan saya akan mengadakan berkolaborasi dengan ibu ini. Seperti itu, Bu. Oke, berarti nanti Ibu akan melakukan kolaborasi ya. Kolaborasi terhadap bersama Ibu guru kelas 1 untuk menyelesaikan kasus ini. Dari percakapan kita ini, apa yang Ibu dapatkan? Aduh Bu, saya berterima kasih sekali sama Ibu. Banyak sekali yang saya dapatkan dari permasalahan saya ini. Saya mendapatkan solusi dan langkah-langkah bagaimana saya menghadapi anak tersebut dengan perilakunya yang buat saya pusing sekali Bu. Benar, langkah-langkah itu kayak tadi saya harus membuat keyakinan kelas, saya harus
memutarkan video bermain peran, dan saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya, Ibu guru kelas 1 itu yang akan saya lakukan, dan itu solusi yang sangat bagus sekali Bu untuk saya menghadapinya. Pokoknya Baik. besok. Ibu akan melakukan secepatnya, Iya, nanti itu akan berkolaborasi dengan ibu guru kelas 1 untuk menyelesaikan iya, masalah ini dengan cara memberikan, keyakinan kelas ya, Bu. Baik, iya. Ibu. Nanti jika sudah dicoba ya, Bu, untuk menyelesaikan kasusnya, nanti hubungi saya lagi, saya mau tahu bagaimana perkembangan ke depannya ya, Bu, ya? Ya, tentu saja Teh Resi, saya sangat bersyukur bisa berbincang-bincang dengan Teh Resi. Saya juga ingin sharing kembali bagaimana perkembangan anak itu Teh Resi. Terima kasih Teh Resi atas waktunya yang sudah diberikan pada saya untuk memecahkan solusi dari permasalahan saya Teh. Terima kasih. Baik. Sama-sama, terima kasih sudah menghubungi saya. Semoga solusi tadi bisa memecahkan masalah Ibu dan tetap semangat. Ya, Semangat Teh, selamat ya, siang siang Teh. Ibu, Dah. dah. Oke, Assalamualaikum Teresi. Waalaikumsalam Bu Andi. Mik. Sudah selesai ya melakukan coaching bareng Ibu Tri. Sudah. Selama coaching tadi saya sudah mengamati, alhamdulillah coachingnya berjalan dengan lancar. Tresi, Iya. di akhir ini di selesai coaching, bisa tidak saya melakukan refleksi, memberikan beberapa pertanyaan lagi kepada Teresi nih. Iya, boleh. Dari hasil coaching tadi nih Teresi, walaupun saya mengamati, saya ingin tahu apa sih yang didapat dari hasil coaching tadi bareng Bu Tri? Alhamdulillah tadi coachingnya berjalan lancar dan tanpa hambatan, terutama sinyal alhamdulillah baik sekali. Terus yang sudah saya lakukan tadi, saya sudah menggunakan alur Tirta dalam coaching dan alhamdulillah juga, Koci itu Bu Tri sudah bisa menemukan solusinya karena tadi potensi dalam diri Koci saya gali sehingga beliau menemukan solusi sendiri atas masalahnya. Oke, ya jadi indikator yang tadi disampaikan itu ada ketercapaian. Alhamdulillah sudah tercapai. Jadi saya juga sambil memperhatikan, melihat jalannya coaching. Tadi itu Teresi itu sebagai coach sudah sangat baik sekali. Jadi Teresi, selama coaching tadi, saya sebagai pengamat atau observer, saya sudah melihat secara langsung berjalannya coaching tadi, sudah sangat baik yang Teresi lakukan terhadap Bu Tri, menggali apa permasalahan yang Bu Tri sampaikan. Terus juga tadi saya sudah melihat kalau Teresi itu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, sudah memberikan rencana aksi apa yang bisa dilakukan Bu Tri dan bisa menemukan tanggung jawab yang lebih baik lagi untuk permasalahan yang dihadapi oleh Bu Tri. Terus selain itu juga saya juga sudah mengamati kalau Teresi tadi itu sudah mendengarkan dengan aktif, dengan sehingga Koci atau Bu Tri tadi dengan santai menceritakan apa permasalahan yang dihadapinya. Jadi semua yang Teresi lakukan itu sudah sangat baik menurut hasil pengamatan saya. Seperti itu Teresi. Semoga nanti pada saat Teresi ada teman lain mau ngobrol sama Teresi mau lakukan coaching lagi sama yang lain. Semoga hari ini menjadi
pelajaran atau hal yang bermanfaat ke depannya bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Begitu saja Teresi. Sekian Teresi. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Selamat siang Putri. Selamat siang Teresi. Apa kabarnya nih? Baik Teresi sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Oke, saya dengar tadi Ibu bilang mau melakukan coaching, betul? Betul nih Bu, tadi Ibu Ita sempat WA saya, katanya mau sharing-sharing, katanya mau ada yang diperbincangkan kata sedikit gitu teh. Oh, baik. Jadi di sini ceritanya saya diminta untuk menjadi observer begitu? Iya benar teh, kalau bisa ada waktunya ini, kalau nggak mengganggu teh. Tidak, alhamdulillah saya lagi santai. Tapi Bu, mohon maaf ini sebelum melakukan coachingnya ada beberapa pertanyaan dan juga ada beberapa yang ingin saya bicarakan dulu kepada Ibu. Boleh Bu? Boleh sekali, silahkan. Baik Bu. Ibu, nanti pas pelaksanaan coaching ada beberapa rubik yang akan saya nilai dalam proses coaching itu. Mulai dari alur tirta yang Ibu gunakan nanti pas proses coaching. Terus nanti apakah Ibu nantinya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan juga apakah Ibu sudah mendengarkan respon coach sehingga ada kesesuaian antara pertanyaan yang diberikan dengan jawaban yang diberikan oleh coach. Seperti itu Ibu. Terus Ibu jangan lupa juga nanti Ibu tetap memperhatikan prinsip coach. Yang pertama kemitraan, yang kedua proses aktif kreatif, dan yang terakhir yaitu memastikan Ibu menggali potensial dari seorang coach. Terima kasih. Iya, baik Ibu. Sudah mengingatkan. Iya. Ini ada sedikit pertanyaan buat Ibu. Baik. Dalam proses coaching nanti, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Saya akan mengembangkan present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Begitu teh. Oh, baik. Berarti ada 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, yaitu present, kehadiran penuh, selanjutnya mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, benar sekali. Dari ketiga kompetensi itu, kompetensi mana yang ingin Ibu lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Kayaknya mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot teh, 2 itu yang paling spesifik yang akan saya lakukan. Oke, mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Baik Ibu. Indikator keberhasilan apa yang ingin Ibu capai dari coaching kali ini? Saya mengharapkan coach tadi dapat mendapatkan solusi dan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalahnya teh. Oke. Itu. Baik Ibu, berarti indikator yang ingin dicapai yaitu coach nantinya bisa mendapatkan solusi terhadap masalahnya oleh sendirinya ya Ibu ya. Baik Ibu, hanya itu pertanyaan dari saya. Selamat menjalankan coaching dengan Ibu Ita ya tadi ya. Dan Ibu Ita semoga lancar dan coachingnya semoga berhasil dengan baik. Terima kasih Teh. Dan nanti saya akan menjadi observernya. Selamat melakukan Ibu, silahkan. Terima kasih Teh. Halo Ibu Andi, Ibu Ita. Halo Putri. Selamat siang Ibu Ita. Siang Putri.
Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah Putri, baik. Putri sendiri bagaimana Putri? Syukur Ibu, saya baik dan dalam keadaan sehat. Oh ya, Alhamdulillah. Ibu tadi sempat nelpon saya ya Bu. Ada Iya yang ingin Putri. bicarakan kira-kira ini? Iya Putri, saya sengaja nih mau cari teman ngobrol, teman sharing. Putri, soalnya saya ya begitulah namanya di sekolah. Pasti adalah permasalahan-permasalahan yang dihadapi guru. Jadi saya menelpon Putri, saya mau sharing sama Putri nih. Boleh, boleh, boleh Bisa. Silahkan. Oke, jadi Kira-kira masalahnya ini apa Teh yang mau dibicarakan? Jadi saya cerita sedikit ini Putri. Di Boleh, sekolah silahkan. saya, di sekolah saya itu Putri, saya punya siswa. Dia itu sekarang itu berada di kelas 8B. Nah, namanya Irma. Nah, siswa saya satu ini beda dari siswa-siswa saya yang lainnya. Tingkat emosionalnya itu sangat tinggi, tanpa apa namanya itu, Putri, tanpa di ini, tanpa ada permasalahan yang serius atau temannya yang apa, dia langsung emosinya itu tinggi, bisalah dikatakan temperamental. Nah, ada pernah satu hari dia sambil jalan, temannya lewat tanpa sengaja ini Putri, tanpa sengaja temannya menyenggol. Nah, kalau menyenggol itu kan Putri tanpa sengaja kan pasti tidak sakit. Nah, tiba-tiba dia langsung emosi tinggi. Temannya tadi yang menyenggol itu langsung dikejar. Dia kan perempuan ini Putri, dia buka Iya. jilbabnya. Terus yang lucunya dengan berderayan air mata, dia ini langsung emosinya tinggi, meluap-meluap. Dia ingin pukul temannya yang tadi itu yang menyenggol. Padahal temannya itu tidak sengaja, Putri. Seperti itu. Oh iya, seperti itu Bisa. Berarti ya, Ibu Ita ini mempunyai masalah. Ada seorang anak perempuan di Iya, kelas 8B, Bu ya. Eh, iya, Emosinya itu sangat tinggi. Walaupun temannya itu tanpa sengaja menyenggol anak tersebut, dia akan marah dan dia akan meluapkan emosinya itu dengan cara melepaskan jilbabnya dan menangis kencang-kencangnya, Bu ya. iya, Putri. Oh begitu, Bu ya. Baik, Bu, kalau boleh tahu ini apa penyebab anak ini sehingga tingkat emosinya itu kok bisa sampai tinggi, Bu ya? Mungkin Ibu tahu masalahnya. Ya, jadi sejauh ini setiap ada permasalahan seperti itu nih Putri, dia Ya, selalu seperti itu. Nah, akar permasalahannya atau yang melatar belakangi kenapa dia seperti itu, saya belum tahu ini, belum tahu persis kenapa bisa seperti itu. Jadi nanti mungkin saya harus lebih memperhatikan si Irma ini supaya saya bisa tahu kenapa sih bisa seperti ini, Putri, seperti itu. oh Hmm. begitu ya, Bu. Jadi Ibu belum mengetahui apa latar belakang dari permasalahan anak ini kok sampai emosinya setinggi itu, Bu ya. Iya, Baiklah iya. Ibu, dari perbincangan kita ini apa yang Ibu harapkan? Yang saya ingin harapkan, saya ngobrol dengan Putri ini, saya sharing dengan Putri, saya ingin mendapatkan solusi bagaimana mencari tahu latar belakang siswa ini, kenapa dia punya tingkat emosional itu yang sangat tinggi. Jadi itu Putri, saya ingin dapat solusi dari Putri atau dari perbincangan ini saya ingin dapat solusi Putri. Seperti itu. Baiklah Ibu, Ibu Ita ingin mencari solusi dari permasalahan apa yang didapatkan dan bagaimana untuk mencari langkah-langkah penyelesaiannya, Bu ya, seperti itu Bu Ita Iya. ya. Iya. Baik Ibu, menurut Ibu Ita ini kalau di apa namanya di levelkan ini anak ini berada di level berapa Bu ya?
Kalau pemantauan saya ya Bu Tri selama ini, karena dengan sikapnya seperti itu, kalau dilevelkan itu dari rentang 1 sampai 10, anak ini berada di level 5 Bu Tri. Berarti tadi Ibu sudah mengadakan pemantauan, anak ini berarti masih berada di level 5. Harapan Ibu untuk kedepannya anak ini bisa berada di level berapa ya Bu? Ya, namanya kita sebagai seorang pendidik ya Putri, seorang Iya. guru, pasti kita selalu mengharapkan yang terbaik untuk siswanya kita, bukan hanya si Irma ini, tapi semua, karena memang itu adalah tugas kita sebagai pendidik. Jadi kalau khusus untuk kasus si Irma ini, saya ingin naik ke level 7 atau 8, seperti itu Putri. Baik, sangat luar biasa Bu ya untuk meningkatkan dari level 5 tadi ke level 7 atau 8 itu kayak sangat membutuhkan rencana-rencana yang baik dan langkah-langkah yang baik juga Bu ya. Baik, dari rencana tadi, apakah ada yang sudah pernah Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini Bu selama ini? Jadi saya mau rencana ini Putri, Ya. yang pertama itu rencananya saya mau manggil si siswa ini, tapi jangan saya tidak bilang kalau dipanggil seperti itu. Saya ingin bicaranya itu saya misalkan Irma sini, Ibu mau ngobrol, Ibu mau bicara-bicara sama Irma. Siapa tahu ini Putri, dengan cara saya seperti itu, pendekatan individual seperti itu yang saya lakukan, dia mau terbuka sama saya Putri. Dia iya, mau terbuka, menceritakan permasalahannya, kenapa sih dia itu orangnya seperti itu. Sangat luar biasa Bu ya, apa yang rencana Ibu, berarti Ibu ini akan mengadakan pendekatan secara pribadi Bu ya kepada anak tersebut supaya bicaranya lebih leluasa lagi, sehingga mungkin ada sesuatu yang dia ganjalkan Bu ya, atau yang dia harus bagi mungkin dengan Ibu, mungkin dengan cara begitu Ibu mengadakan pendekatan, mungkin ada yang ingin dia sampaikan dan bisa merubah dari tingkah laku, tingkat emosinya itu Bu ya. Iya Putri. Rencananya itu Putri, saya mau panggil dia, saya memposisikan diri saya itu bukan sebagai gurunya, tapi memposisikan diri saya itu sebagai teman. Nah, Iya. seperti itu Putri. Ya, berarti Ibu akan mengadakan pendekatan sebagai teman atau sebagai sahabatnya. Iya, Baik iya. Ibu, sangat luar biasa apa yang Ibu sampaikan. Ada lagi Bu rencana yang akan dilaksanakan? Rencana yang kedua setelah saya melakukan pendekatan secara individual terhadap si anak ini Putri, rencana yang kedua itu saya mau panggil temannya yang berdekatan rumahnya dengan si Irma ini, tanpa sepengetahuan si Irma. Tujuannya untuk jangan nanti perilakunya ini hanya ada di sekolah tapi di rumah tidak. Jadi saya mau minta tolong sama temannya yang berdekatan rumahnya, mau mengamati juga perilakunya di rumah itu sama tidak dengan di sekolah Putri. Kalau sama, saya bisa melakukan langkah berikutnya. Kalau misalkan tidak sama, hanya di sekolah saja seperti itu dan di rumah tidak, saya juga bisa tahu apa langkah yang harus saya lakukan selanjutnya. Seperti itu Putri. Baiklah Ibu Ita, berarti selain mengadakan pendekatan dengan anak yang bermasalah tadi, Ibu juga akan mengadakan pendekatan pada temannya atau sahabatnya, Bu ya. Tapi tanpa sepengetahuan dari si Irma tadi, Bu ya. Iya. Sangat bagus Bu ya. Berarti melalui sahabatnya juga Ibu bisa menggali apa sebenarnya yang menjadi sebab anak ini kok tingkat emosinya seperti itu ya, emosinya itu sangat tinggi. Baiklah Bu, berdasarkan rencana yang
sudah ada rencana mana yang mungkin Ibu lakukan dalam waktu yang dekat ini, Bu? Jadi kan tadi ada 2 rencana nih, Bu Tri. Tapi yang lebih dalam waktu dekat ini mungkin hari ini hari apa ya, Bu Tri? Ini hari Jumat, mungkin Sabtu besok karena masih sekolah dan sekarang ini dalam pelaksanaan ujian praktek, jadi proses pembelajaran itu kan sudah tidak ada. Jadi mungkin besok Sabtu saya bisa memanggil Irma dengan saya sebagai teman atau sahabatnya. Jadi yang pertama saya lakukan rencana itu adalah rencana yang pertama, Bu Tri. Ya baiklah, berarti besok Bu ya, hari Sabtu ya, karena ini hari Jumat ya. Besok hari Sabtu Ibu akan merencanakan memanggil si Irma tadi sebagai sahabat, sebagai teman. Baik ya Ibu, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini akan berjalan dengan baik dan si Irmanya akan merespon apa yang akan Ibu rencanakan ke depannya untuk mengatasi perilakunya tadi. Baiklah Ibu, selain dari rencana Ibu tadi, siapa yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan rencana itu, Ibu? Mungkin ada teman guru saya, Putri. Dia itu teman guru saya itu di wali kelasnya, kebetulan wali kelasnya juga. Namanya itu Ibu Nisma. Ibu Nisma itu selaku wali kelas dari 8B. Jadi saya bisa berkolaborasi lah dengan Ibu Nisma ini dan berbincang-bincang dengan Irma gitu. Ya Ibu, berarti Ibu akan bekerja sama Bu ya, akan berkolaborasi dengan wali kelas dari si Irma. Wali kelasnya. Ya. Baik Bu, apa ini yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita pada siang hari ini? Oke, jadi yang saya dapat itu Bu Tri luar biasa. Sebelumnya terima kasih waktunya Bu Tri sudah mendengarkan keluh kesah saya, permasalahan saya di sekolah. Terus dengan ngobrol-ngobrol sama Bu Tri ini saya bisa mendapatkan solusi, rencana atau langkah-langkah yang mana yang bisa saya lakukan untuk mengatasi saya ini tadi yang bernama Irma. Itu jadi yang pertama itu saya akan memanggil Irma, saya akan melakukan pendekatan secara individual, saya memposisikan diri saya sebagai teman, sahabat, agar si Irma ini bisa terbuka dengan saya. Nah, supaya saya bisa tahu apa sih yang melatar belakangi sampai dia punya tingkat emosional yang tinggi. Terus selesai nanti semester insya Allah untuk semester 2 siapa tahu ada perubahan, saya ingin memanggil temannya yang berdekatan dengan rumah, mau membantu saya mengamati perilakunya di rumah itu seperti apa, Putri. Tuh, dan kalau yang rencana pertama, itu akan saya lakukan Sabtu besok, karena besok itu tidak ada proses pembelajaran di kelas, jadi saya bisa leluasa ngobrol sama si Irma ini, Putri. Ya, baiklah Ibu Ika, berarti Ibu sudah mendapatkan dari solusi langkah-langkah dari komunikasi dengan Ibu Ika, karena saya juga melalui permasalahan Ibu, saya juga ikut belajar nih mencari solusinya jika ada nanti anak-anak saya atau murid saya dalam posisi seperti Ibu. Baiklah Ibu, tadi Ibu sudah mengungkapkan permasalahan Ibu sudah mendapatkan solusinya, saya juga lega. Ibu mendapatkan solusi yang pertama adalah Ibu mengadakan pendekatan secara sahabat Bu ya, atau sebagai teman kepada anak tersebut, juga akan memanggil atau dari sahabat anak si Irma tadi untuk mengetahui apa kendala atau bagaimana sebenarnya anak tersebut. Dan yang ketiga, Ibu akan mengadakan atau melakukan kolaborasi Bu ya dengan wali kelas dari wali kelasnya dari murid tadi si Irma. Baiklah Ibu, mungkin
kita cukupkan. Nanti kalau ada waktu nih Bu, boleh kan saya ini apa namanya, antusias sekali, pokoknya kepingin tahu lah istilahnya, apa sih kelanjutan dari anak itu, soalnya emosinya itu Bu, yang buat saya gregetan gitu loh, Iya. ingin tahu kelanjutan dari permasalahannya atau perkembangan anak itu. Boleh kan Bu? Boleh, nanti insya Allah kalau sudah selesai saya ngobrol sama Irma, terus saya tahu Ya. apa yang melatar belakangi permasalahan yang dia hadapi, saya kontak-kontak Putri lagi ya. Ya, baik Bu. Boleh kan Putri? Boleh sekali, saya bersyukur sekali kita di sini bisa sharing Bu Ita ya. Iya. Baiklah saya minta maaf ini, saya mau rapat nih Bu Ita. Oke, Saya oke sedikit lagi Putri. sebenarnya. Enggak apa-apa ini Bu ya. Tidak apa-apa Kita akhiri Putri. Bu Iya ya. Putri. Oh, oke. Ya, selamat siang Bu Ita. Siang Putri. Selamat beraktivitas Putri. Siang Putri. Selamat siang, Teresi. Ketemu lagi, Teresi. Iya, tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Ita. Bagaimana coachingnya? Berjalan lancar? Berjalan lancar dan sangat luar biasa. Alhamdulillah. Oke. Ibu tadi sudah melakukan coaching dan Iya, sekarang kita masuk ke sesi percakapan pasca coaching ya Bu ya. iya, iya. Iya, Eh, Teh. di sini tujuannya hanya untuk mengevaluasi tentang proses berjalannya coaching tadi, Bu. Iya, iya, Teh. Oke, dalam percakapan ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ke Ibu. Mohon kesediaannya agar dijawab oleh Ibu. Ya, Bu ya. Ya, Boleh? sip, sip bersedia. Oke, boleh. Oke. Silakan, Teh. Mm. Ibu, eh, apa yang sudah Ibu dapatkan dari proses coaching tadi? Adakah indikator ketercapaiannya? Indikator ketercapaiannya dari tadi saya merasakan coaching yaitu Ibu Andi Mawita sudah mendapatkan solusi dari permasalahannya, dan saya juga sudah melakukan proses alur tita dan melakukan pertanyaan berbobot, mengidentifikasi masalah dan bertanggung jawab. Gitu Teh. Baik, Ibu. Ya, tadi selama Ibu melakukan coaching dengan Ibu Andi, saya juga mengamati proses berjalannya coaching tadi. Memang yang dilakukan Ibu dan Bu Andi itu sudah sangat luar biasa. Ibu selaku coach sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta, sehingga Ibu mampu mendorong Koci untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Dan tadi Koci juga sudah bisa melakukan tanggung jawabnya, menentukan tanggung jawabnya, apa yang akan dilakukan dan rencananya apa dan kapan akan dilakukan. Baik, itu sudah sangat luar biasa. Terima Dan Ibu kasih. juga tadi sudah menerapkan kehadiran penuh, presentnya sudah Iya. ada, sudah mendengarkan dengan aktif, sehingga pertanyaan antara jawaban itu sudah nyambung, sudah baik sekali, dan sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu, sehingga tadi masalah tadi bisa diselesaikan dan mendapatkan solusi yang luar biasa. Baik, Ibu. Ibu, ada tidak kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya lagi? Proses akan saya kembangkan dalam proses coaching ini, yaitu saya akan memahami bagaimana langkah-langkah dari alur tita itu sehingga saya dapat melakukan coaching itu lebih baik lagi, Bu. Seperti itu. Baik, Ibu, luar biasa apa yang sudah Ibu lakukan
hari ini dalam proses coachingnya, dan semoga harapan Ibu nanti ke depannya dalam coaching lebih menerapkan Tirta yang lebih baik lagi, semoga nanti terwujud ya Bu. Ya. Terus Ya. diasah kemampuan coachingnya biar nanti lebih lancar lagi, lebih natural dan lebih bagus lagi lah ke depannya Ibu. Jangan pantang menyerah, tetap semangat. Oke Ibu? Oke, Hanya itu Bu. percakapan pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya Teh Resi. Yuk, bye. Selamat siang. Bye. Ya. Assalamualaikum Bu Ita. Selamat siang. Waalaikumsalam Bu Tri. Siang Gimana juga nih Bu Tri. kabarnya ini? Alhamdulillah baik nih Bu Tri. Bu Tri sendiri bagaimana kabarnya nih? Baik Bu, syukur alhamdulillah, syukur baik. Oke, tadi saya dengar Ibu Ita ini mau melaksanakan coaching ya? Iya Bu Benar Bu? Tri. Iya. Boleh nggak ini saya ikut-ikut jadi observernya Bu? Boleh nggak? Boleh sekali Bu Tri, karena kalau kita dilihat sama orang, nanti kalau ada kekurangannya boleh disampaikan nanti Bu Tri, supaya coachingnya lebih maksimal Bu Tri. Oke, Ibu Ita, sebelum Iya. melakukan coaching nih, boleh Iya. nggak saya bertanya? Boleh Bu Tri, boleh. Oke Bu, saya lanjut Bu ya. Iya. Sebelum kita melakukan coaching nih, saya cuma ingin mengingatkan aja bahwa Ibu melakukan coaching harus sesuai dengan alur kita, harus melakukan pertanyaan yang berbobot. Setelah itu Ibu akan merespon pertanyaan dari coachnya, ya Bu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini Bu. Kompetensi apa yang akan coaching kembangkan Bu? Kalau saya nanti melakukan coaching, kompetensi yang akan saya kembangkan itu ada 3 ya, Bu Tri. Yang pertama itu kehadiran penuh, terus mendengarkan dengan aktif apa yang coach sampaikan, dan memberikan atau melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach itu dengan mudah untuk memberikan atau memahami pertanyaan dari saya. Oh Begitu, ya, Bu Tri. berarti ya kompetensi yang Ibu akan kembangkan present atau mendengarkan aktif, juga pertanyaan berbobot. Baiklah Ibu, pertanyaan selanjutnya Bu ya. Iya. Kompetensi yang akan Ibu kembangkan secara spesifik. Oke, jadi dari ketiga kompetensi tadi yang mungkin saya akan kembangkan pada saat coaching nanti itu ada 2. Jadi yang pertama itu mendengarkan dengan aktif, dan kompetensi kedua itu Bu Tri menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi 2 itu yang akan saya kembangkan yang paling spesifik. Ya, seperti itu Bu Tri. Ya, berarti kompetensi yang paling spesifik yang akan Ibu kembangkan tadi adalah yang pertama mendengarkan aktif dan melakukan pertanyaan berbobot. Baik Bu, sekarang pertanyaan terakhir boleh kan? Masih satu lagi nih. Iya Bu Tri ya. Ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan seorang coach ini Bu? Jadi indikator yang ingin saya capai sebagai coach terhadap coach saya itu, saya mampu membantu coach menemukan masalah dan coach tahu langkah-langkah yang akan dia lakukan nanti pada saat menyelesaikan suatu masalah. Ya, berarti harapan Ibu dari seorang coaching ini, Ibu permasalahan seorang bisa dicarikan solusinya Bu ya? Iya. Ya, baiklah Ibu, demikian pertanyaan saya sebagai observasi.
Silakan Ibu melanjutkan ke langkah berikutnya melakukan coaching, Bu ya. Ya, selamat siang Ibu Wita. Siang Bu Tri. Terima kasih nih Bu Tri sudah mau hadir bersama coaching bersama kami. Siap ya Bu, saya akan tetap hadir. Assalamualaikum Teresi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ita. Apa kabar nih siang ini Teresi? Alhamdulillah sehat. Bu Ita sehat juga? Sehat, alhamdulillah, amin, amin. Teresi, tadi kan ini pas di sekolah, saya buka WA, katanya Teresi mau ada yang disampaikan, mau ngobrol-ngobrol. Kenapa sih Teresi? Ada hal apa? Iya, saya butuh teman curhat. Saya ini punya masalah di sekolah, masalah biasalah anak-anak. Tadi kan saya di sekolah merekap kehadiran siswa lah. Ini kan sudah di penghujung semester, jadi saya mulai merekap. Ternyata memang selama ini ada satu anak yang jarang masuk. Tapi setelah saya rekap tadi ternyata kehadirannya cuma 70%. Itu pun ya 70% lah katakan. Tadi juga saya bertanya-tanya apakah ini hanya di pelajaran saya. Akhirnya saya ngobrol lah dengan guru-guru yang lain. Ternyata sama juga sekitaran segitu. Jadi begitu ya. 100%, kalau misalkan presentase kehadiran itu 100%, kehadirannya cuma 70%, berarti 30%-nya tidak hadir ya Teresia? Iya, sekitar 30%-an begitulah dia tidak hadir. Mungkin adalah sedikit 30% sedikit ada itu tidak hadir. Iya. Teresi, sebelum kita jauh nih percakapannya. Jadi dari siswa tadi yang kehadirannya hanya sekian persen, apa sih yang ingin Teresi dapat dari percakapannya kita ini? Yang ingin saya dapatkan, saya mendapatkan pencerahan dan tentunya solusi dari permasalahan yang saya hadapi tadi. Oh, seperti itu ya Teresi. Teresi sudah pernah tidak menanyakan kepada si anak tadi, apa sih yang menyebabkan si anak tadi jarang hadir di sekolah? Lalu itu kan kalau dia tidak masuk, saya suka tanya kemana ini? Biasa Bu, kerja begitu. Lalu kalau dia masuk sekolah, saya suka tanya lagi dari mana? Bantu orang tua Bu, begitu. Terus pernah juga saya ngobrol begitu dengan dia. Jadi selama ini yang menyebabkan dia tidak hadir sekolah itu yaitu membantu orang tua. Tapi terkadang membantu orang tuanya itu dia ikut bekerja di kebun dan juga menjaga adiknya. Tahu sendirilah Bu Ita, sekolah saya ini kan berada di daerah terpencil, di mana kebanyakan orang tua, bukan kebanyakan, semua, mungkin hampir semua orang tua siswa itu sebagai petani, bahkan buruh tani, banyaknya itu buruh tani. Jadi apalagi ketika musim panen tiba, anak-anaknya itu ya dibawa semua ke kebun untuk memetik-metik cengkeh dan coklat, bekerja, membantu mereka sebagai orang tuanya sebagai buruh tani, begitu Bu Ita. Jadi anak itu ya terkadang itu kalau dia tidak ikut kerja di kebunnya, anak dia jaga adik-adiknya karena adiknya itu banyak sekali dan masih kecil-kecil sekali, begitu Bu Ita. Ya akhirnya pembelajaran pun tertinggal dan yang membuat anak ini itu tidak ada dia itu mau mengejar ketertinggalannya. Itu yang menjadi masalah lagi buat kita. Oke, jadi ya namanya kita di kampung ya Teresi. Kalau orang tua yang belum terlalu memahami bagaimana pentingnya pendidikan, ya seperti itu. Tapi ada juga kalau orang tua yang memahami pentingnya pendidikan,
apapun itu pasti anaknya disuruh sekolah. Ya namanya juga Teresi sekolahnya agak maaf ya Teresi ya, jauh sedikit dari perkampungan. Jadi pikirannya orang tuanya itu mungkin masih agak awam. Nah, kalau orang tuanya kerja, sudahlah dulu sekolah, kerja saja dulu, bantu dulu orang tua kerja atau tidak, jagalah adikmu. Nah, Teresi, jarak rumah siswa dari sekolah itu jauh tidak, Teresi? Jauh sekali Ibu. Mereka itu kalau berangkat sekolah posisinya kan jalannya menurun. Pas ditanya itu sekitar 1 jam. Tapi kalau posisinya pulang, jalannya kan jadi kebalikannya, menanjak. Jadi ketika saya tanya berapa jam kalau kalian pulang, sekitar 2 jam lebih saja begitu. Mereka Luar baru bisa biasa. sampai ke rumah. 2 jam ya, Teresi. Cukup makan waktu juga ya untuk sampai dari jarak rumah ke sekolah. Oke, jadi seperti itu ya, Teresi. Teresi, kalau misal nanti anak ini punya keinginan, nah untuk mengejar ketertinggalan itu apa sih yang bisa Teresi lakukan untuk mengejar dari teman-temannya ketertinggalan pelajarannya misalkan? Tuh, ada tidak yang bisa dilakukan? Sebenarnya saya sudah pernah bilang ke anak itu, "Nak, kalau misalkan kamu tidak bisa sekolah, cobalah tanya ke temanmu yang sekolah, tadi pelajaran apa? Apa materinya? Kamu tulis di rumah. Setelah itu kalau ada tugas, kamu selesaikan tugas-tugasnya. Lapor ke ibu guru, ke bapak guru pas kamu masuk sekolah, store begitu." Tapi ya mungkin karena kesibukan dia membantu orang tuanya, jadi belum ada tindak lanjut seperti itu. Jadi pekerjaan, tugas tidak ditanyakan sama temannya. Gitu ya, Kadang Teresi. kita nagih juga, "Belum Bu, belum Bu," kita nagih, "Belum Bu, ayo kerjakan dulu," misalkan, ada waktu istirahat kamu kerja dulu. Kadang tidak beres juga, begitu yang dia lakukan. Oke, Teresi ini kan guru. Namanya kita seorang guru, pastilah kita punya harapan-harapan nih sama murid kita atau siswa kita. Nah, kalau menurut Teresi, murid yang ideal di mata Teresi itu yang seperti apa? Murid yang ideal menurut saya itu mereka yang memiliki sopan, sopan santun lah, bukan sopan santun, perilaku yang baik. Perilaku yang baik, ya di mana salah satunya yaitu tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Berarti tanggung jawab di sini tanggung jawab kepada dirinya sebagai murid, dan tanggung jawab juga terhadap orang tuanya. Sebagai anak. Kalau sebagai anak ya itu tadi, dia sudah lakukan membantu orang tuanya, baik itu bekerja di kebun ataupun jaga adiknya. Tapi kalau untuk murid, nah ini yang menjadi permasalahannya. Dia belum bertanggung jawab untuk melakukan tugas seorang murid. Misal sekolah atau ketika tidak sekolah melakukan membantu orang tua, dia tidak menyelesaikan kewajiban-kewajibannya sebagai murid atau menyelesaikan tugas-tugasnya. Itu yang menjadi permasalahannya. Padahal yang Jadi saya inginkan, meskipun dia tidak sekolah, kalau membantu orang tua kan itu sudah luar biasa sekali bagi saya. Cobalah mengejar ketertinggalannya, begitu. Jadi tugas itu di store, masuk, kan enak buat kitanya juga. Kalau ngasih nilai itu, kan yang membuat nilai itu bukan guru, tapi dia sendiri. Kita itu hanya mencatat nilai begitu. iya, apalagi sekarang ini ya Teresi, guru itu hanya sebagai fasilitator. Betul Ya sekali. berarti seorang murid yang ideal itu di mata Teresi itu harus bertanggung jawab penuh terhadap tugas-tugasnya di sekolah. Ini kalau dari ideal dari seorang guru. Nah, kalau ideal mungkin di matanya orang tua mungkin sudah sangat ideal ya Teresi. Iya. Karena sudah membantu orang tua, sudah bisa menjaga adik-adiknya itu sudah sangat ideal.
Teresi, Mm-mm. dilihat dari ini, dari siswa itu setiap harinya, siswa itu berada di level berapa sih Teresi? Masih berada di level berapa? Karena kurangnya tanggung jawab tadi. Jika dilihat dari tanggung jawab itu, sepertinya dia berada di level 5. Level 5. Mm-mm. Nah, ada tidak harapan Teresi untuk meningkatkan tanggung jawabnya sehingga levelnya itu bisa naik? Kalau misalkan bisa naik, naiknya ke berapa harapannya Teresi ini? Pasti ada. Saya berharap ini kan mau masuk semester baru nantinya. Di semester nanti saya berharap anak itu berada di posisi 8 lah, atau Luar 7 atau biasa. 8 lah, 7 atau 8 begitu. Iya. Dari 5 ke 8 naik 3 level berarti itu luar biasa. Mm-mm. Nah, Teresi, untuk menaikkan level itu pasti kan ada usaha nih yang harus Teresi lakukan. Nah, menurut Teresi, usaha yang paling apa namanya? Paling ini yang Teresi rencanakan apa untuk menaikkan level tanggung jawab terhadap siswa tadi? Usaha Dan yang akan mengejar ini saya ketertinggalannya di sekolah, mengejar ketertinggalannya. Usaha yang akan saya lakukan, sepertinya saya akan melakukan coaching ke anak. Oke, coach. Biar nanti anak itu mengingat-ingat kesalahannya, terus sadar diri, terus dia itu memiliki harapan. Setelah memiliki harapan, dia itu mencari rencana, melakukan rencana bagaimana dia nanti ke depannya seperti apa. Apalagi dia sudah kelas 3, sebentar lagi ujian sekolah. Pastinya saya akan melakukan coaching seperti itu. Selain coaching nih Teresi, ada lagi tidak yang bisa rencana yang Teresi bisa lakukan selain coaching? Kalau misalkan nanti sudah dilakukan coaching tapi masih belum maksimal, saya akan melakukan home visit lah ke rumahnya. Nanti pas melakukan home visit, saya akan berbincang-bincang dengan orang tuanya, sehingga nanti saya memberikan pemahaman ke orang tuanya. Kan tadi orang tuanya itu masih, ya tadi dikatakan belum mengerti akan pendidikan. Nanti kita Ya. memberikan pencerahan bagaimana pendidikan tersebut, sehingga nanti bisa ada kolaborasi antara pihak sekolah dengan orang tua seperti itu. Wah, luar biasa nih Teresi ya. Kita Mm-mm. sebagai guru ini memang harus betul-betul bukan hanya sekedar memberikan pengajaran terhadap siswa, tapi juga kita harus apa namanya ini tanggung jawab penuh ini terhadap siswa kita. Teresi, Mm-mm. ini kan bukan permasalahannya Teresi sendiri nih, karena ada Mm-mm. tadi Teresi sampaikan ada juga beberapa guru ternyata kehadirannya juga seperti itu. Mm-mm. Nah, ada tidak di sekolah yang bisa Teresi panggil lah untuk bekerja sama atau siapa yang bisa membantu Teresi untuk menyelesaikan masalah siswanya Teresi ini? Ada guru yang berasal dari daerah setempat. Bahkan dia masih anak muda. Kenapa saya memilihnya? Karena tadi untuk masuk ke anaknya, mungkin dia kan masih posisinya masih anak muda, masih mengerti lah jiwa-jiwa mudanya seperti apa. Terus kenapa saya ambil ibu itu, nanti ketika coaching misalkan belum maksimal, nanti bisa melakukan home visit. Tahu sendirilah kalau orang daerah itu Ya. belum begitu paham dan belum begitu lancar menggunakan bahasa Indonesia, sehingga kalau ibu itu ibu yang berasal dari daerah itu menjadi jembatan antara pihak sekolah dengan orang tua, karena kan ibu itu sudah mengerti dan paham, bisa berkomunikasi dengan ibu orang tuanya.
Jadi kita andalkan ibu itu ketika nanti home visit seperti itu. Oke, jadi ya memang kalau kita berkunjung ke rumahnya, Mm-mm. kalau si orang tuanya juga tidak mengerti bahasa yang kita sampaikan, agak terhambat juga ya Teresi. Mm-mm. Luar biasa memang Teresi sudah pikirkan kalau berkunjung ke rumahnya melakukan home visit harus mencari teman guru yang mengerti sebahasa Mm-mm. lah dengan orang tuanya Teresi ya. Mm-mm. Luar biasa, luar biasa. Oke, Teresi, tadi kan ada dua Mm-mm. rencana nih yang akan Teresi lakukan dan sudah Mm-mm. Teresi rencanakan, sudah Mm-mm. pikirkan. Yang mana nih yang Teresi yang akan secepatnya Teresi lakukan? Mungkin yang akan secepatnya saya lakukan, saya akan melakukan coaching. Coaching. Oh Karena iya. melalui coaching saya mau menyadarkan dirinya, menyadarkan anak itu sehingga nanti dia punya tahu masalahnya apa, dia cari solusinya seperti apa, dan nanti ada timbul rasa tanggung jawab pada dirinya. Itu yang akan saya lakukan. Oh iya, jadi dalam waktu dekat ini Teresi akan melakukan coaching ya, karena Mm-mm. itu apa namanya alternatif yang termudah dulu dilakukan. Setelah Mm-mm. itu baru mungkin ke rencana yang kedua. Teresi, ini kan sudah di penghujung nih. Nah, Teresi, apa sih yang selama tadi dari awal kita ngobrol, kita cakap-cakap nih Teresi. Apa yang bisa Teresi ambil dari coaching ini? Perasaan saya yang pertama sudah lega. Saya tidak Alhamdulillah. begitu mumet lagi memikirkan masalah tadi. Jadi dari masalah tentang anak saya yang kurang hadir, penuh kehadirannya, saya dan kurang mengejar ketertinggalan dalam pelajarannya, nanti saya akan melakukan coaching terhadap dia, eh, di mana dengan coaching itu diharapkan dia sadar atas masalahnya dan nanti dia sendiri yang menemukan solusinya nanti biar ada tanggung jawab pada dirinya. Terus nanti dalam hal ini saya akan dibantu oleh ibu guru prakarya dengan harapan ibu itu masih muda bisa masuk ke anak muda begitu, bisa merangkulnya dengan gaya mudanya seperti itu. Oke, luar biasa. Saya berharap nanti nih Teresi, semoga apa yang Teresi rencanakan itu bisa berjalan dengan baik. Terus anak itu bisa adalah perubahan yang terjadi nantinya Teresi. Teresi, nanti kalau sudah selesai melakukan rencana yang Teresi lakukan tadi, boleh tidak sharing lagi sama saya supaya nanti kalau misalkan ada permasalahan yang sama di sekolah saya, oh saya tahu nih langkah apa yang saya lakukan karena teman saya pernah cerita ini ke saya. Boleh tidak kontak-kontak lagi nih Teresi? Boleh dong, dengan senang hati. Nanti kita akan lihat tindak lanjut ke depannya seperti apa. Iya. Perkembangannya seperti apa. Saya pasti akan cerita. Oke, memang karena kita ini seorang guru, tugasnya memang luar biasa, apalagi sekarang kurikulum Merdeka itu Teresi bukan lagi menuntut, tapi menuntun. Iya, Iya. sama dengan filosofi Ki Hajar Dewantara Teresi ya. Oke Teresi, karena saya mau ada sesuatu yang harus saya kerja ini, kita stop dulu ya Teresi ngobrolnya, nanti disambung lagi setelah Teresi melakukan rencana aksinya. Nanti kontak-kontak lagi Teresi ya. Sip, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih sudah mendengarkan masalah saya dan akhirnya saya menemukan solusinya. Secepatnya saya akan lakukan, nanti akan hubungi Ibu Andira kembali, oke? Terima kasih Oke, banyak, jangan mohon menyerah ya Teresi ya. maaf. Iya, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ita. Siang Putri. Tadi Ibu sudah melakukan coaching dan saya sudah melakukan observasi nih. Sangat luar biasa Ibu sebagai coachingnya. Ibu sudah melakukan yang terbaik dan Terima Ibu kasih Putri. sudah dapatkan rencana dari
atau langkah-langkah dari permasalahannya Teh ya, Bu Andi ya. Baiklah Bu Andi, sebelum kita tutup dari observasi kita ini, saya boleh nggak bertanya sedikit nih? Boleh Putri, boleh. Oke, apa saja yang sudah dilakukan Ibu sebagai coaching berkaitan dengan indikator yang diinginkan? Jadi tadi itu saya sudah melakukan coaching sama Teresi. Saya sudah berusaha melakukan yang terbaik ya Putri, dengan menggunakan alur Tirta, di mana di alur Tirta itu sudah ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan mendapatkan tanggung jawab. Terus saya juga sudah mendengarkan dengan aktif sebagai coach, berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga bisa mengarahkan coach itu memberikan jawaban sesuai apa yang saya tanyakan. Seperti itu, Putri. Ya, sangat luar biasa karena saya juga tadi sudah menjadi observernya Ibu ya. Jadi apa yang saya sudah sempat catat juga sedikit tadi, Ibu itu sangat luar biasa menurut saya. Terima Ibu kasih, sudah Putri. melakukan pertanyaan sesuai dengan alur Tirta, pertanyaannya sudah berbobot, dan tadi Teh Resi juga sudah menemukan langkah-langkah atau rencana ke depannya untuk menyelesaikan masalahnya, gitu ya Bu ya. Boleh satu lagi nih, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dari hasil coaching tadi Bu? Nanti kalau saya misalkan mau melakukan coaching lagi nih Putri, kompetensi yang akan lebih saya kembangkan lagi di 2 poin tadi, Putri. Itu apa namanya itu mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga nanti siapa yang akan saya coaching nanti tidak merasa terintimidasi dengan pertanyaan-pertanyaan saya. Jadi itu yang akan saya kembangkan lagi. Seperti itu. Oh iya, berarti ke depannya Ibu akan mengembangkan, yaitu yang pertama tadi adalah melakukan pertanyaan berbobot Bu ya, sehingga nanti waktu Ibu akan melakukan coaching, si coachnya ini, Ya, coachnya ini dia akan terbiasa atau bebas lah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Baiklah Ibu, apa yang Ibu lakukan tadi sangat luar biasa, dan semangat Bu Ita ya untuk kedepannya. Ya. Dan kita sama belajar bagaimana menjadi seorang coaching yang baik. Baiklah Oke, Ibu, Putri. kita akhiri saja karena kayaknya sudah sore Bu ya, karena kita mungkin ada kegiatan lain nih sebentar. Oke. Saya ucapkan selamat sore Ibu Ita. Sore Putri. Sampai ketemu lagi ya Putri. Ya, selamat sore juga. Semangat. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.